Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Halo, Halo. Nama saya Udikana Triseli. perkenalkan nama saya Digantara Firhan Ali. Perkenalkan, nama saya Fernanda Amelia Putri. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani. Perkenalkan, aku Tasya Josephine. perkenalkan nama saya Aprian Susilo dan kami dari kelompok D3 Akuntansi 1, angkatan 2020, kelompok 1. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Go with the brothers, boo, you know how we do. It's not for me to say. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ada tugas untuk mewawancarai unit usaha kecil menengah. Sebelumnya, bolehkah kita berkenalan dulu, Bu? Boleh. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Miss Lida. Ibu Miss Lida. Oke. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya Ibu memulai usaha UMKM ini? Kalau usaha awal banget itu mungkin tahun 90-an ya. Tapi kalau yang di sini tahun 96. Tahun 96. Berarti kira-kira udah 20 tahunan lah ya, Bu ya? Oh, udah lama juga ya, Bu, kalau 20 tahunan. Oke. Lalu saya pengen nanya nih, Bu. Iya. Kira-kira ada nggak sih rencana awal Ibu tuh untuk memulai usaha ini tuh, rencana awalnya tuh kayak gimana sih, Bu? Oh ya, yang punya usaha ini kan sebenarnya kan suami saya yang merintisnya gitu kan. Sebelum saya menikah sama suami saya, dia juga udah punya rumah makan. Terus sebelum suami saya buka rumah makan, dia juga udah pernah kerja juga sama pamannya sebagai karyawan warung nasi juga gitu. Rumah makan juga. Oh, sebelumnya yang punya usaha ini sudah pernah bekerja di rumah makan juga gitu. Jadi termotivasi ya, Bu. Nah, yang punya rumah makan itu suami saya itu juga pamannya sendiri. Oh iya. Jadi pamannya itu udah berhasil lah gitu. Nah, dari setelah termotivasi untuk membuat usaha ini, Ya. kira-kira ada nggak sih, Bu, keraguan dari Ibu atau suami Ibu dalam memulai usaha ini? Alhamdulillah tidak. Udah benar-benar tekad gitu kan, apalagi dia punya keluarga. Kalau kita tidak dilanjutkan gitu kan, sementara kebutuhan kita kalau punya keluarga kan beda kan. Waktu itu dia masih bujangan, apalagi dia punya keluarga, mas tambah termotivasi dong gitu. Oh, jadi karena adanya kebutuhan sendiri juga dibandingkan dengan keluarga, lebih baik keluarga, gitu kan. membangun usaha sendiri ya, Bu? Iya, mandiri gitu. Nah. Maksudnya bikin dari nol lagi di sini gitu. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi COVID ya, Bu? Ya. Nah, di saat pandemi COVID ini kan banyak UMKM atau unit usaha kecil kayak begini kan yang kena dampaknya itu pengurangan dari bisnisnya. Iya, Kira-kira penghasilan lah ya. kira-kira Ya, pasti ada. kira-kira ada nggak sih, Bu, dari usaha Ibu? Pasti ada. Itu kalau yang di segi omset aja bisa penurunannya 50%. Wah, besar ya, Bu ya. Besar banget. Kalau gitu ada nggak sih, Bu, rencana atau strategi Ibu menangani
dari pandemi COVID ini? Iya, yang sudah saya jalani ya. Ya pertama awal-awalnya aja udah ya pengurangan karyawan ada. Jadi beberapa jumlah produksinya Ibu kurangin gitu ya Bu? Sesuai omset yang kita perkirakan lah dengan keadaan COVID ini, menyesuaikan aja. Baik deh, Ya. saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih sama Ibu karena udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya sama-sama, mudah-mudahan yang saya jawab ini ada manfaatnya juga buat adik-adik semua gitu. Baik, terima kasih Ibu. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo ditemani dengan Menteri Kesehatannya, yaitu Terawan Agus Putranto, mengumumkan kasus pertama positif virus corona di Indonesia. Jokowi mengatakan terdapat 2 orang warga negara Indonesia yang dinyatakan positif virus corona. 2 orang tersebut tertular dari warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia pada bulan Februari 2020. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada masa COVID-19 ini, seluruh sektor perekonomian sangat terpukul. Saat ini hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital karena dapat bertahan dalam menghadapi tantangan. Pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan, yaitu konsumsi dan daya beli, yang kemudian mengganggu proses produksi serta perdagangan. Selain itu, keadaan ini yang menimbulkan permasalahan baru terhadap pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya dalam pembayaran kredit. Pengurangan tenaga kerja yang signifikan ini memberikan banyak pengangguran yang disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Ihsan Ingrabatun, selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, mengatakan bahwa dalam menanggapi dampak COVID-19, memperkirakan bahwa omset UMKM pada sektor non-kuliner turun hingga 30-35%. Hal ini disebabkan akibat penjualan produk yang mengandalkan pertemuan atau tatap muka antara penjual dan pembeli secara fisik, sehingga COVID-19 ini mempengaruhi kegiatan atau aktivitas jual-beli mereka. Sedangkan menurut Kemenkop UMKM, sekitar 37 UMKM telah melaporkan bahwa mereka telah terdampak sangat serius oleh pandemi ini, yang meliputi sekitar 56% telah melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% telah melaporkan permasalahan terhadap aspek pembiayaan, 15% melaporkan terkait dengan masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan dalam memenuhi bahan baku mentah. Upaya pemerintah dalam membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia. Pertama, melakukan belanja secara besar-besaran guna untuk meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulih ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit dengan bunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM tetap bergeliat. Salah satunya adalah kebijakan subsidi bunga kredit. Yang keempat, pemerintah menempatkan dana perbankan guna memutar roda perekonomian. Yang kelima, pemerintah melakukan pinjaman kredit modal kerja untuk korporasi. Jadi, ayo kita bantu perekonomian Indonesia dengan cara membeli produk UMKM, baik secara online maupun secara offline. Selain itu, kita juga harus tetap mematuhi protokol, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari kami kelompok 1